Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi zidni ilma. Para jamaah yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid Al-Musabakoh beserta para pengurus lainnya yang hadir, yang saya hormati, juga para jamaah, bahwa alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dibangkitkan kembali setelah kita ditidurkannya atau dimatikannya. Ternyata kalau menurut Al-Quran, tidur itu adalah mati juga. Orang yang tidur itu diambil, kemudian ada yang fayumsikul ladzi qada 'alaihi nahbah. Orang yang sudah habis jatahnya terus ditahan, tidak dikembalikan lagi. Makanya ada yang berangkat tidur tidak bangun lagi. Itu fayumsikul ladzi qada 'alaihi nahbah. Ditahan, tidak dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra. Kemudian kami kembalikan lagi atau lepaskan lagi yang lain. Ya, dilepaskan itu ya kembali kepada tubuh masing-masing. Oleh karenanya doa bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Jadi menurut itu, jadi tidur itu adalah mati. Makanya doanya ahyana. Tidak aiqadzona, membangunkan, tapi ahyana, menghidupkan, ba'dama amatana, setelah dimatikan. Itu barangkali yang saya sering sampaikan, bahwa jarak antara hidup dan mati sangat tipis. Jarak antara bangun dan tidur sangat tipis. Sehingga tidur itu ketika ruh dikembalikan, nah itu bangun kembali. Nah sekarang alhamdulillah kita masih, setelah diambil ruh. Dan jamaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum memasuki ayat ke-33, kita pelajari dulu aspek munasabah ya, munasabah, yakni keserasian antara ayat yang akan kita bahas dengan ayat yang sebelumnya. Lamma zakara ta'ala qissata ahlil qaryah, ketika Allah Ta'ala menyebutkan kisah ahlul qaryah, wa ihlakillah, dan menghancurkannya Allah lahum, kepada mereka, bisayhah, dengan teriakan, bisababi takdzibihim al-mursalin, yang disebabkan karena mereka mendustakan para utusan. Zakarohuna, nah di sini Allah akan menyebutkan al-adillata wal barahin, dalil-dalil dan hujah-hujah, alal qudrati wal wahdaniyah, yang menunjukkan kemahakuasaan Allah dan kemahaesaan Allah. Fi ikhrajiz zuru', yaitu dalam mengeluarkan az-zuru', tanaman-tanaman, wathimar, dan buah-buahan.
wa ta'aqubil laili wan nahar, dan saling bergantiannya malam dan siang. Wa fis syamsi wal qamar, dan ada tanda pada matahari dan bulan, yajriyani bi qudratil wahidil qahhar, yang berjalan dengan kekuasaan al-wahidil qahhar, zat yang tunggal, al-wahid yang esa, al-qahhar yang memaksa, yakni yang putusannya tidak bisa ditentang. Tsumma dzakara, kemudian Allah menyebutkan syubuhatil musyrikin haulal ba'tsi, syubhatnya orang-orang kafir musyrik haulal ba'tsi, sekitar bangkit dari kubur. Waradda 'alaiha, dan Allah membantah 'alaiha, atas pengingkaran mereka, bil adillatil qati'ah, dengan dalil-dalil yang pasti, wal barahinis sati'ah, dan dengan hujah-hujah atau dalil-dalil as-sati'ah yang cemerlang. Kemudian al-lughah, aspek bahasa. Ayatun, ayat itu alamatun, tanda. Li'annaha, karena ayat itu dalatun ala wujudillah, menunjukkan akan adanya Allah. Qala Abul Atahiyah, berkata Abul Atahiyah. Abul Atahiyah itu penyair, ya, penyair terkenal di Arab. Faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu. Faya ajaban, alangkah herannya, kaifa yu'sal ilahu, bagaimana Tuhan itu didurhakai, am kaifa yajhaduhu, atau bagaimana menentang kepada Allah, al-jahidu, orang-orang yang menentang. Walillah, padahal untuk Allah, fi kulli tahrikatin, dalam setiap Allah menggerakkan sesuatu, wa taskinatin, atau Allah mendiamkan sesuatu, abadan, selamanya atau senantiasa, syahidun, ada bukti, ada fakta. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun, dan pada segala sesuatu yang diciptakannya, lahu ayatun, ada tanda untuk Allah. Tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah satu. Kemudian kalimat yang kedua, al-azwaj. Al-azwaj itu al-asnaf, kelas-kelas atau kelompok-kelompok, wal anwa, dan macam-macam. Kemudian ada kata naslahu. Naslahu itu, salaho yaslahu itu melucuti, ngalaan, ya, mudar. Ay al-kashtu wan naz'u, al-kashtu wan naz'u, non ari mae di pencitnya, di polotokan, di kulitnya, disisit, ya. Wan naz'u, dan dicabut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fansalakha minha, lalu terlucutilah darinya. Wa yuqalu, suka dikatakan, salakhul jazzaru jildasyat. Salakha, nyisit, al-jazzar, tukang menyisit, tukang menguliti kambing. Asyata, kambing. Aina za'al jilda anil lahmi, artinya mencopot atau melucuti kulit, anil lahmi, dari daging. Al-urjun, al-urjun minal in'iraj wa huwa al-in'itaf. Nah, bahasa orangnya melengkung. Al-urjun audu azkin nakhlah, yaitu kembalinya azkun nakhlah teh, ari Manggaran itu sintung, ya, kalapa, sintung kalapa, ya mas, sintung nakhlah kurma, alladzi fi anaqidur rutab, yang di sana ada ranggeyan rutab kurma. Al-mashhun
Al-mashhun artinya al-mamlu'u, yang penuh, anu pinuh. Al-muwaqqar, al-muqaru bil asya' as-saqilah, yang menjadi tempat bergantung benda-benda yang berat. Sorihun, mughithun, yang meminta tolong. Yukhassimun, yakhtasimun atau yukhassimun, yakhtasimun. Yakhtasim al-ikhtisam itu pasea ini bahasa Sunda, bermusuhan. Bermusuhan. Fi umurihim, dalam urusan mereka, ghafilina, dan lupa, amma haulahum, dari apa yang ada di sekitar mereka. Kemudian ada kata al-ajdas. Al-ajdas itu jam'u dari jadasin, wa huwa al-qabru. Al-jadas itu kuburan. Yang silun yusri'una fil khuruj, gagancangan, cepat-cepat, fil khuruj, keluar. Yuqalu, suka dikatakan, asalun, asalad dhi'bu wa nasala, ay asro'a fil masyi. Asala az-dhi'bu, lumpat, ngincid, ya, ngincid. Az-dhi'bu, ad-dhi'bu itu ajag. Wa nasala, ay asro'a, tegasna gagancangan, fil masyi, dina lempang. Baik, kita masuki ayatnya. Wa ayatun lahum, dan merupakan satu tanda lahum bagi manusia, khususnya manusia yang mengingkari adanya bangkit dari kematian. Al-ardul maitatu, tanah yang mati, ahyainaha, kami hidupkan. Wa ayatul lahum, dan satu tanda bagi mereka, al-ardul maitatu ahyainaha, tanah yang mati kami hidupkan. Barangkali kalau dalam susunan bahasa kita, bahasa Indonesia, di antara tanda yang menunjukkan kemaha sempurnaan kekuasaan Allah, atau di antara tanda yang menunjukkan akan adanya kebangkitan setelah mati adalah bahwasanya kami menghidupkan kembali tanah yang mati. Jadi tanah yang mati, yang kering, kerontang, yang tandus karena tidak tersiram hujan, lalu Allah menurunkan hujan. Ketika hujan turun, maka tanah itu menjadi tumbuhannya jadi subur kembali. Nah, itu sebagai tanda kemaha kesempurnaan kuasanya Allah, kemaha kesempurnaan kekuasaan Allah, juga sebagai tanda bahwa setelah mati itu manusia akan dibangkitkan. Yang umumnya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir mengingkari hal itu. Wa minal ayatil bahirah, di antara ayat-ayat al-bahirah yang megah, ya, al-bahirah itu yang wal alamati dzahirah, dan tanda-tanda az-zahirah yang jelas, ad-dallati ala kamali qudratillah, yang menunjukkan atas kesempurnaan kudrah Allah, wa wahdaniyatihi, dan kemahaesaan Allah, adalah hadhil ayatul azimah, yaitu ayat-ayat yang agung ini. Wahia, yaitu al-ardul yabisah, tanah yang kering, al-yabisah itu. Al-hadimah, asalnya al-hadimah itu yang padam, yakni yang sudah mati tumbuhannya, gitu. Allati la nabata fiha wala zar'a,
yang tidak ada tumbuhan, wala zar'a dan tidak ada tanaman, ahyainaha kami hidupkan kembali tanah itu bil matori dengan air hujan. Qalal mufassirun berkata para ahli tafsir. Kata para ahli tafsir, mautul ardi, matinya tanah itu adalah jadbuha, adalah keringnya tanah. Yakni kering, tidak tersiram air hujan. Di orang mau musim halodo lah ya. Musim halodo teh tanah teh mati, istilah Al-Qur'an tanah mati. Wa ihya'uha dan menghidupkannya adalah bil gaisi, dengan gais, bukan goes sepeda, bukan ini. Gois ini mah hujan ya, siraman hujan, air hujan. Fa idza anzalallahu 'alaihal ma'a, maka apabila Allah menurunkan hujan di atas tanah, ihtazzat warobat. Ihtazzat bahasa orang nama ngerejat. Artinya tanah teh seolah-olah bergerak gitu. Yani tumbuhannya tumbuh kembali. Wa anbatat min kulli zaujin bahiz, dan menumbuhkan min kulli zaujin bahij, dari semua pasangan, yani macam-macam tanaman. Walihada qala ta'ala ba'dah, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, wa akhrajna, dan kami mengeluarkan minha, dari tanah itu, habban, biji-bijian. Faminhu, maka dari biji-bijian itulah yakulun, mereka makan. Nah, jadi sumber makanan itu diantaranya yang disebut di sini adalah dari tumbuhan. Memang kebanyakan penduduk bumi yang namanya manusia itu makanannya kebanyakan dari tumbuhan, dari biji-bijian. Walaupun yang lain juga dimakan oleh manusia, seperti hayawan. Karena manusia pemakan segalanya. Segalanya dimakan. Faminnal hubbi, maka dari biji-bijian itulah. Ay wa akhrajna bihadzal ma'i, dan kami mengeluarkan bihadzal ma'i, dengan air yang diturunkan itu, al-hububa, biji-bijian, liyataghadzu bihi, agar mereka taghadzu itu makan ya, bihi dengan tumbuh-tumbuhan itu, wa ya'ishu, dan mereka hidup. Nah, itu ada dulu waktu di Sanawiyah kan ada ya, namanya ada hafalan ya. Bedanya antara orang mukmin dan orang kafir katanya. Al kafiru ya'ishu liya'kulu, mereka hidup untuk makan gitu. Wal mu'minu ya'kulu liya'ishu, sedangkan orang-orang mukmin mereka makan untuk hidup. Jadi bedanya dia. Jadi al kafir ya'ishu liya'kula gitu. Wal mu'min ya'kulu liya'isha. Orang kafir itu hidupnya untuk makan. Wal mu'min ya'kulu liya'isha, makan untuk hidup. Kenapa orang mukmin makan? Supaya hidup. Kenapa orang kafir hidup? Untuk makan gitu. Jadi tidak heran kalau mereka itu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, karena tujuan hidupnya hanya untuk makan. Kalau kita bukan, makan itu bukan tujuan, hanya alat untuk
hidup. Nah, di sini juga disebutkan oleh Allah liyataghadhu bihi wa ya'ishu, agar mereka yataghadhu itu makan, wa ya'ishu dan hidup. Qala al-Qurtubi, berkata al-Imam Qurtubi, nabbahahum ta'ala, nabbahahum, mengingatkan kepada mereka Allah Ta'ala bihadza, dengan firman-Nya ini, ala ihya'il mauta, mengingatkan akan adanya bahwa Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa dzakkarahum, dan mengingatkan mereka ala tauhidihi wa kamali qudratihi, atas tauhidnya Allah, keesaan Allah, wa kamali qudratihi, dan kesempurnaan kudrah Allah, kekuasaan Allah. Diingatkannya bil ardil maitati, dengan tanah yang kering. Ahyaha, Allah menghidupkannya, bin nabati, dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian wa ikhrajil hubbi, dan dengan Allah mengeluarkan biji-bijian minha, dari bumi. Faminal hubbi, maka dari biji-bijian itulah ya'kuluna, mereka makan, wabihi, dan dengan biji-bijian itulah yataghaduna, mereka yataghadun itu mengambil gizi, ya, mengambil gizi, makan yang bergizi. Kemudian waja'alna fiha jannatin, waja'alna, dan kami menjadikan fiha, di atas bumi itu, jannatin, macam-macam taman atau kebun, min nakhilin, yaitu kebun kurma, wa anabin, dan anggur. Ay waja'alna fil ardi, dan kami menjadikan di bumi itu basatin. Basatin itu jama dari bustan. Bustan itu kebun. Di TK itu Bustanul Wildan, kebun barudak, kebun kongkoak jelema, ya. Bustanul Wildan kan. Nadirah, nadiratan, yang segar, yang hijau segar. Fiha, padanya, pada kebun-kebun itu, min anwa'in nakhil wal inab, terdapat macam-macam kurma dan anggur. Wa fajjarna, dan kami memancarkan, fiha, di bumi itu, minal uyun, beberapa mata air. Ail ya'kulu, agar mereka makan, min samarat, dari buah-buahan. Ay waja'alna fiha yanabi', ya, minal ma'il azbi, kami menjadikan fiha, di bumi itu, yanabi', sumber-sumber air, minal ma'il azbi, dari air tawar, wal anharis sarihah, dan sungai-sungai as-sarihah, yang menumbuhkan tempat-tempat gembala itu, rerumputannya, rerumputan. Fil buldani katsiratan, di berbagai negeri, di berbagai belahan bumi, katsiratan, dengan banyak. Liya'kulu min samarihi, agar mereka makan, min samarihi, dari buah-buahannya, wa ma amilat suaidihim, wa ma, dan dari apa yang amilat suaidihim, yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, maksudnya dari hasil kasab mereka. Artinya begini, bahwa Allah memberikan rizki kepada manusia itu, ada yang langsung tanpa campur tangan manusia, ada yang harus melalui kasab manusia. Sederhananya di pertanian wae kan,
di sawahnya. Aya nama aya sawah sawah guludug gitu kan. Aya sawah teknis dan sebagainya gitu. Itu mimma amilatu aidihim itu di antara yang dikerjakan oleh manusia. Tapi ada kan tanam-tanaman yang tanpa diurus oleh manusia gitu. Tumbuh saja di hutan-hutan. Itu tapi sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, maka kebanyakan sekarang diolah. Tapi tetap harus ingat bahwa semua itu, baik yang melalui rekayasa manusia, diproses oleh manusia, ataupun yang jadi dengan tumbuh dengan sendirinya, hakikatnya memang tidak ada yang tumbuh sendiri. Semuanya yang tumbuh karena ditumbuhkan oleh Allah. Maka ujung-ujungnya adalah tuntutan agar kita tetap harus mensyukuri semuanya. Itu mah hanya prosesnya saja gitu. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan semuanya. Oleh karenanya di ujung nanti adanya afala yashkurun, nah itu. Liya'kulu min samarihi wa ma amilathu aidihim, agar mereka manusia itu makan min samarihi dari buah-buahan, wa ma amilathu aidihim dan dari hasil karya atau hasil kasab manusia. Liya'kulu min samarati madzukir minal jannati wan nakhil, agar mereka makan dari buah-buahan yang disebutkan tadi, yaitu dari kebun-kebun kurma, allati ansha'aha lahum, yang oleh Allah ditumbuhkan bagi mereka, wa mimma amilathu aidihim, dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, mimma ghorosuhu wa zara'uhu bi anfusihim, yaitu yang mereka tanam. Kalau ghorosu itu menanam pepohonan, kalau zara'u biasanya menanam palawija, tanaman pangan gitu. Jadi ada istilah menanam itu ada gorosa, yagrosu, itu biasanya kepada pohon-pohon yang berbuah, pohon-pohon yang tidak berbuah. Gorsus syajar. Kemudian ada zara'u, kalau zara'u, mazra'ah itu kan sawah. Jadi yang ditandur biasanya makanan pangan. Kalau tanaman gorsu itu, pohon itu asal pelak begitu kan, jengkol, peuteui, kadu, picung, asal dipelakeun tara kudu diurus, tara kudu disiraman. Nah itu gorosu, itu seakan-akan itu tumbuh dengan sendirinya. Kemudian, nah ini wa ma amilathu aidihim, yaitu kepada tanaman yang harus diurus gitu kan, seperti palawija itu. Sawah, naon pare jagong kacang hui, sekolah tanah wangsan gitu, itu mah harus diurus. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, lamma imtanna ala khalqihi bi ijadiz zuru'i lahum, ketika Allah memberikan karunia ala khalqihi kepada makhluknya, bi ijadiz zuru', dengan mengadakan atau menumbuhkan tanam-tanaman lahum bagi mereka, atofa mengikutkan Allah bi dzikris simar, dengan menyebut buah-buahan. Wa anwa'iha wa asnabiha, dengan macam-macamnya, wa asnabiha, dan dengan kelas asal nama asnama, ya macam gini lah, macam-macam. Ada tesangemnya nyebutan tanaman nusuk dituang buah nawai, tesangem nyebutan ini, karena saking banyaknya. Anu jadi makanan pokok wae di berbagai negara, entah berapa ratus macam makanan atau tumbuhan kan. Itu luar biasa Allah menghidupkan.
Wa ma dzaka kulluhu illa rahmatallah. Dan bukan apa-apa itu semua illa min rahmatillah, kecuali itu rahmat Allah, karena kasih sayangnya Allah bihim kepada makhluknya. La bisa'yihim wa kiddihim, bukan hasil kerja manusia dan bukan hasil kesungguhan manusia, tidak ada apa-apanya itu. Itu hanya semata-mata min rahmatillah, kasih sayang Allah. Wala bihaulihim, bukan upaya manusia. Wa quwwatihim, bukan kemampuan manusia. Walihada, oleh karena itu, qala, Allah berfirman di ujung ayat itu, afala yashkurun. Kenapa ada pertanyaan itu? Afala yashkurun. Mengapa mereka tidak bersyukur? Ai afala yashkurunahu. Mengapa mereka tidak mensyukurinya? Ala ma'an ama bihi alaihim, atas apa yang dinikmatkan Allah kepada mereka. Jadi Bapak-bapak, ujungnya ayat ini ya, kalau dari awal ayat ini menerangkan tanda-tanda kemaha sempurnaan kekuasaan Allah, kemahaesaan Allah, kemudian disusul dengan menampilkan tanda-tanda itu yang dikenal dan dialami oleh kita sehari-hari, yaitu kita mengalami paling tidak kan 2 musim ya. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Ketika musim kemarau, para petani berhenti bertani, berhenti bercocok tanam, karena tanahnya kering kan. Kalaupun mereka maksa menanam, itu tumbuhnya sulit dan hasilnya pun tidak sempurna. Tapi pada saatnya yang dikehendaki Allah, Allah turunkan hujan. Untuk kudu bangga atas turun hujan kan? Para petani kembali turun menggarap sawah dan ladang mereka, kemudian mereka bercocok tanam. Seakan-akan tumbuhan itu tumbuh dengan semangat bu, subur. Untuk kudu ditiupan ku jelema kan. Nah itu semua maha hebatnya pengaturan Allah. Maha tampak di sini maha kuasanya Allah. Dan Allah tanggung jawab itu. Sering manusia meramalkan, wah, halodok dipanjangin. Yang jadi pikiran mereka, bagaimana makan gitu kan. Bagaimana kita hidup selanjutnya. Sudah meramalkan mereka itu akan sengsara. Tapi di luar semua itu, Allah sudah punya program. Dan Allah tahu batas kemampuan manusia seperti apa. Maka kemarau sekian bulan. Tanam-tanaman sampai pepohonan. Pohon rambutan, pohon kadu. Malura kan. Tapi dengan kemarau yang panjang. Begitu hujan turun, mulai berdaun, berbunga. Ternyata buahnya cenah sahur tukang rambutan, lamun tas halodo panjang atau cek tukang putih ditongol. Lamun tas halodo panjang, terus turun hujan, buahna teh osok sajabiti sae teh seueur lalebeut. Itu sebetulnya sudah program Allah. Ini Pak, saya suka mengingat-ingat peristiwa tahun 82 itu. 82, 83 sampai 84 tanah Tasikmalaya, Garut dan sekitar Galunggung itu kan. Kita semua karena itu dahsyat sekali kan. Pada saat itu saya masih mondok. Terus terang saya merasa cemasnya. Ketika 1 tahun, 2 tahun tidak turun hujan.
kemudian tanah tertutup oleh debu galunggung. Sempat saya berpikir, apakah bumi ini akan kembali subur? Bumi pertanian Singaparna yang demikian subur, Garut yang demikian subur, apakah akan kembali ini subur? Atau akan terus oleh Allah diciptakan kering seperti ini, tidak ada tanaman? Kalapa itu baruahan. Pada saat itu kalapa itu kasawarahan pangaosna bari hese. Tapi ketika 84 datangnya, sudah mulai hujan. Beberapa bulan kemudian, tanah sudah bisa ditanami. Dan ternyata Pak, kesuburannya luar biasa. Mungkin berapa lipat kali kesuburan yang sebelum letusan gunung meletus itu. Kemudian setelah itu, apa yang menjadi penghidupan manusia? Ternyata selain manusia bisa menggarap kembali lahan ladang sawah mereka menjadi subur, ternyata punya pencaharian lain. Pasir itu payu kemana-mana. Dugi ka ayeuna duka sabara juta ton deui kan di Galunggung masih numpuk pasir. Setiap hari ditarik ke daerah-daerah seluruh Jawa mungkin. Bahkan mungkin ada yang ditarik sampai nyebrang gitu kan. Masya Allah, ternyata Allah punya program yang demikian hebat. Dengan satu kali letusan gunung di tahun 82, saya masih ingat bulan Mei 82. Dan Mei 85 saya hijrah ke Subang. Sanes pundung ku Galunggung data subur. Nah yang hebatnya itu, sok tekabayangkeun. Nah eta letusan gunung rek jadi apa? Penghasilan bagi manusia. Jadi membuka lapangan kerja. Masya Allah. Pada awal-awal ketika masih letusan itu, saya hanya, oh mungkin Allah ingin menggerakkan hati orang-orang yang jauh yang tidak terkena dampak gitu kan. Sehingga mengirim bantuan tiap hari dari mana-mana, dalam dan luar negeri. Sampai, wah ini program pertama ternyata. Orang-orang itu melimpah ke daerah-daerah yang terdampak. Walaupun simkuring tetap kebagian. Dan daerah aman gitu maksudnya. Tapi di daerah terdampak tuh, sekitar Galunggung itu kan mendapat bantuan. Di saat yang mengerikan seperti itu, ada juga orang yang menggunakan kesempatan itu menampung bantuan. Setelah tertampung tidak diedarkan gitu kan. Ayawe nulicik. Sehingga pada saat itu ada kebanyakan manusia itu menderita, tapi segelintir manusia ada yang mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Orang-orang dengan ikhlas dari mana-mana menyumbang untuk daerah yang terdampak. Dimanfaatkan. Itu ditepikeun lolobana. Itu kan, itu sanes dongengnya, itu kan kenyataan seperti itu. Tidak, ini aneh lah manusia gitu kan. Harusnya sependeritaan, sepenanggungan. Tapi aya anu licik sawala situ. Ngadadak beunghar. Atau selesai Galunggung itu jadi punya apa-apa. Ada yang pindah rumah ke mana? Ya, ketahanan gitu kan rumah. Akhirnya Masya Allah itu. Nah itu seperti itulah manusia itu. Jadi ayawe anu. Jadi saya masih ingat pada waktu itu. Di saat manusia berjuang mempertahankan hidup dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Tidak bisa beli pakaian, tidak bisa beli makanan. Hampir 3 tahun, hampir 4 tahun ya. 82, 83, 84 ya. Tapi masih aya mengambil keuntungan yang tidak baik, Masya Allah.
Nah, heran. Nah, kemudian semua ini menjadi peringatan bagi kita. Tentu saja yang tujuan yang paling jauhnya adalah yang di sini tafsiran tadi oleh Al-Qurtubi, ya Imam Al-Qurtubi mengingatkan bahwa perumpamaan tanah mati menjadi hidup itu cukup jadi dalil bahwa Allah itu berkuasa, maha kuasa untuk menghidupkan kembali manusia-manusia yang sudah mati, yang sudah membusuk, sudah menyatu dengan tanah gitu. Tapi suatu saat tetap akan dikembalikan pada waktunya, dan itu bukan hal yang sulit bagi Allah. Para bapak, para jamaah yang saya hormati, tentang pengingkaran adanya kebangkitan itu, mungkin sampai hari ini masih ada orang yang minimal ragu, bahkan mungkin ada yang tidak percaya sama sekali. Padahal peringatan Allah sudah cukup banyak. Kalau kita ingat kembali dalam surat Al-Kahfi, ya, Ashabul Kahfi itu kan, Ashabul Kahfi itu mereka masuk ke dalam gua itu kurang lebih pagi hari, masuk ke sana itu, ke dalam gua itu. Kemudian mereka karena kelelahan berjalan jauh, tidur, dan ditidurkan kurang lebih 300, bukan kurang lebih, menurut Al-Quran 309 tahun. Salah samiatin sinin wazdadu tis'anya. 300 tahun ditambah 9 berarti 309 tahun. Mereka bangkit, dibangun pada waktu yang sama ketika mereka masuk gitu, di pagi hari. Sehingga mereka saling bertanya di antara mereka, kam labista tanya, berapa hari, ya berapa, nah orang tuh cenah sakumaha ieu teh geus cicing jero hatinya. Di antaranya ada yang menjawab yauman au ba'da yaum. Sapoe beureun atawa setengah poe. Artinya mereka tidak mendapatkan perubahan sama sekali. Kondisi tubuhnya tetap seperti itu ketika dibangun. Dan ketika bangkit setelah 309 tahun mereka merasa hanya tidur sehari atau setengah hari. Nah ini, maka saya berani menyebutkan, jadi di hadapan Allah itu, sedetik, semenit, sejam, sehari, sebulan, setahun, 100 tahun, 1000 tahun, di hadapan Allah, tetap saja waktu itu sakitu bagi Allah. Jadi kalau ada istilah detik, menit itu, hari, bulan, tahun itu hanya untuk makhluk, untuk manusia itu kan. Bagi Allah kan Allah itu di luar jangkauan waktu, tidak terkurung oleh waktu. Tidak ada perubahan apa-apa. Nah ini kurang diyakini oleh kita, padahal faktanya sudah cukup. Ashabul Kahfi itu dihitung oleh yang hidup itu 309 tahun. Negaranya sudah berapa kali ganti raja gitu kan, ganti penguasa. Mungkin generasinya juga sudah berapa puluh generasi. Mereka tidur di dalam gua tidak tersentuh apa-apa. Dan kondisinya tetap, rambutnya tetap, sugan kukuna manjangan henteu. Sehingga ketika mereka bangun itu tidak kaget ya. Karena sehingga merasa sehari atau setengah hari. Itu sudah cukup jadi renungan bagi kita bahwa untuk meyakini Allah itu di mana. Allah itu tidak masuk di lingkaran waktu.
Itu, Masya Allah ya. Jadi waktu itu hanya berlaku untuk manusia. Ini manusia mengolotan, Allah mau mengolotan. Karena ayat ngolotan mah akibat tadi putaran waktu. Nanti akan lebih jelas ke ayat berikutnya. Itu. Sok poho kacamata. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Itu dulunya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci zat yang telah menciptakan al-azwaj. Al-azwaj itu segala sesuatu yang berpasang-pasangan. Kullaha semuanya. Mimma tumbitul ardu dari apa yang ditumbuhkan bumi. Wa min anfusihim dan diri kamu, diri mereka yakni manusia. Wa mimma la ya'lamun dan apa yang tidak diketahuinya oleh mereka. Jadi semuanya oleh Allah diciptakan berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu, apa yang ditumbuhkan bumi, berarti tanaman juga pasang-pasangan, ada pasangan-pasangan. Ini harus ngobrolnya sama orang pertanian, ahli perkebunan, ahli tanaman. Ya, sejauh mana pasangan-pasangan tanaman-tanaman itu. Wa min anfusihim, manusia hari manusia mah jelasnya berpasang-pasangan. Ayah istri, ayah pamegat. Lalu wa mimma la ya'lamun, yang tidak diketahui oleh kita juga diciptakan oleh Allah sama berpasang-pasangan. Hari jin Pak Dedi ayah pasangan. Berpasangan ya. Berpasangan jin oke. Kawin ya. Ini harus ngobrolnya sama itu orang sana. Orang Cikerti itu ya. Ada itu yang mengetahui ahli jin ya maksudnya. Sehingga dia itu sering kedatangan jin katanya. Setiap hari itu ayah Pak, ayah KDRT di jin. Karena di sana ternyata jin dengan duka disduka pungkur ayah anu daftar kan. Itu. Jadi ternyata kehidupan jin itu seperti kehidupan manusia juga. Ada rumah tangga. Nah, itu menunjukkan itu juga diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Terus apalagi? Ya, ternyata udara juga gitu kan. Ada pasangannya. Ada positif negatif gitu kan. Terus segala sesuatu termasuk ini mimma la ya'lamun yang tidak diketahui oleh manusia. Pada saat musim belum canggih teknologi mungkin yang diketahui yang berpasang-pasangan itu sampai segini lah. Tapi akhirnya setelah pakai alat ternyata oh dalam segala sesuatu juga ada pasangannya. Termasuk mungkin wabah corona juga. Pasti ada pasangannya. Pasti itu. Dan ini mungkin termasuk mimma la ya'lamun. Isyarat kecil dari Rasulullah ya. Likulli da'in dawa gitu kan. Setiap penyakit ada obat. Itu kan pasti itu ada. Hanya dan ini tidak sia-sia Allah menciptakan semua ini. Mengandung hikmah yang luar biasa. Dan mencerdaskan manusia. Entah berapa ratus atau juta manusia yang terlibat dalam hal mencari penangkal kan itu. Untuk mengobati itu. Itu kan juga meningkatkan apa? Keilmuan mereka. Luar biasa ini. Maka apapun yang terjadi yang diciptakan oleh Allah itu semuanya pasti ada sisi baik dan sisi buruknya dan ada hikmah yang akan lahir dari kedua sisi itu. Wa ayatul lahum
Nah, berikutnya, dan tanda juga bagi mereka al-lailu, malam, naslahu minhu, kami lucuti minhu dari malam itu, an-nahara, siang. Faizahum, maka ketika siang dilucuti, datang malam, faizahum, maka tiba-tiba mereka itu muzlimun, dalam kegelapan. Ay wa alamatun ukhra, dan tanda yang lain, maksudnya tanda atau fakta kebesaran Allah yang lain bagi manusia adalah bahwasanya Allah ad-dalati ala qudratina al-lailu nuzilu anhu daw. Malam, nuzilu, kami menghilangkan anhu dari malam itu ad-daw'u, sinar atau cahaya. Wa nufassiluhu, dan kami pisahkan malam itu anin nahari, dari siang. Fa idzahum dakhiluna fid dhulam, maka kemudian mereka itu masuk fid dhulam, dalam kegelapan. Wa fil ayati, dan dalam ayat ini adalah ramzun, ada ramzun itu rumusnya. Ila annal asla, bahwa sesungguhnya asalnya itu adalah az-zulam, gelap. Wan nuru, sedangkan cahaya itu aridun, datang kemudian. Jadi upami sok aya tatarucingan nya, ari baheula mah tatarucingan anu paling terkenal mah heula mana hayam jeung enog nya itu nya. Heula enog apa heula hayam? Disebut heula hayam kapan hayam bijil tina enog, disebut heula enog kan enog ge bijil tina hayam gitu ya. Nah, padahal anu leuwih ti heula mah yang menciptakan gitu. Jawabanna teh saha nu ti heula? Allah nu ti heula. Nah, kemudian ayat deui heula mana caang jeung poek gitu. Nah, itu. Nah, kalau berdasarkan ayat ini, maka yang duluan itu adalah gelap. Gitu. Kemudian Allah menciptakan cahaya. Maka dengan ada cahaya, gelap itu hilang. Dan ketika cahaya itu hilang, maka gelap kembali. Nah, jadi gelap mah disebutna kembali. Ini kembali mah berarti tadinya tos aya gitu. Nah, cahaya datang kemudian. Nah, maka di sini ada rumus katanya. Annal asla, sesungguhnya yang pokok itu huwa dhulam, adalah gelap. Wan nur aridun, sedangkan cahaya itu aridun, datang kemudian. Fa idza gharabatis syamsu, maka ketika matahari terbenam, yansalahun nahar, maka minal lail, maka locot melucuti sawertos baju lah pangintennya insyaallah teh. Kawitna urang nganggo baju, ketika dibuka gitu lah. Nah itu. Jadi ketika alam ini ditutupi dengan kegelapan, kemudian datang cahaya, seakan-akan gelap itu dilucuti oleh siang gitu. Dan demikian pula ketika malam datang, maka siang itu seakan-akan ditutupi kembali oleh malam. Wa yukshifu wa yazulu fayadharul aslu. Maka ketika cahaya itu hilang, fayadharul aslu, maka tampak kembali al aslu, yang pokok itu, yakni gelap. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari tajri berjalan limustaqarril laha, pada mustaqarnya, tempat edarnya. Aywa ayatun ukhra lahum, dan tanda yang lain, fakta yang lain bagi manusia. Asyamsu, bahwa matahari itu tasiru bi qudratillah,
berjalan dengan kekuasaan Allah fi falakin, dalam falaknya, fala tatazawajuhu wala tatakhattahu li zamanin tastaqirru fihi, tidak melewati dan tidak melangkahi waktu yang sudah ditetapkan untuknya. Wali waktin, dan untuk waktu tantahi akan selesai, ilaihi pada waktu itu, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Haitsu yanqati'u jiryanuha, di mana matahari itu berhenti beredarnya, inda kharabil alam, ketika alam itu sudah hancur. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, wa fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, li mustaqarril laha qaulani, ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satunya, annal murada, bahwasanya yang dimaksud mustaqarruha, tempat tinggalnya matahari, al makani, yaitu tempat, wa huwa tahtal arsy, mustaqarrnya itu di bawah aras, mimma yalil arda, yang mendekati bumi. Hal ini didasarkan li haditsil Bukhari, kepada hadis Bukhari, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ya Abu Dzar, atadri aina taghrubus syamsu, wahai Abu Dzar, tahukah kamu aina taghrubus syamsu, di mana matahari itu terbenam? Qultu, saya berkata, kata Abu Dzar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, lalu Rasul berkata, innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsy. Innaha, sesungguhnya matahari itu, tadhhabu, berangkat, pergi, hatta tasjuda, sehingga matahari itu bersujud, tahtal arsy, di bawah aras. Hadis ini panjang, hanya ini dipotong, dan potongannya saya tidak hafal gitu. Hanya pernah saya baca maknanya. Jadi seakan-akan ketika matahari itu terbenam, ya itu, terbenam itu terus. Gitu. Padahal kan hakikatnya itu masuk ke bagian bawah bumi, atau bumi yang berputar kan gitu, matahari itu. Nah, tapi menurut Allah ada mustaqornya, ya. Sehingga matahari itu sampai ke mustaqornya itu, yakni di bawah aras, dan bersujud kepada Allah. Kemudian apel lah kira-kira. Jadi setelah satu putaran itu apel, kemudian kata Allah berangkat lagi, maka terus saja begitu. Nah, makanya matahari tidak pernah capek dan tidak pernah berhenti. Karena apa? Karena tunduk atas perintah Allah. Dan nanti hanya akan berhenti ketika sudah oleh Allah diberhentikan, yaitu ketika alam semesta ini dihancurkan, baru matahari itu akan berhenti beredar, berputar. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Itu pendapat pertama seperti itu. Jadi ada mustaqornya, tempat itunya. Wathani, pendapat kedua, annal murada bi mustaqarriha, yang dimaksud dengan mustaqarrus syamsi itu huwa muntaha sairiha, yaitu ujung perjalanannya, wa huwa yaumul qiyamah. Pendapat kedua mah teu aya. Jadi henteu non ari kereta api mah stasiun henteu kitu nya. Langsung we terus berputar dari mulai diciptakan sampai kapan? Sampai hari kiamat. Haitsu ya betulu sairuha, di mana pada hari kiamat itu berhenti bergeraknya, wa taskunu harakatuha, dan gerakannya menjadi diam, wa tukawiru wa yantahi hadzal alam ila ghayatihi, dan berhenti alam ini sampai kepada finishnya, yakni akhirnya.
Dzalika takdirul azizil alim. Yang demikian itu adalah ketentuan al-aziz, zat yang maha gagah, al-alim yang maha tahu. Aidzalikal jaryu, yaitu perjalanannya itu, wadauron, dan perputarannya itu, bintidhamin wa hisabin, dengan teratur dan terhitung, terukur, ya. Daqiqun wa huwa takdirul ilah, yaitu ketentuan Ilahul Aziz, Tuhan yang Maha Agung, fi mulkihi, dalam kerajaannya, al-alim bi khalqihi, yang Maha tahu akan makhluknya. Jadi perjalanan matahari itu demikian teratur, dan keteraturan matahari ini ya harusnya menjadi pelajaran untuk teraturnya hidup manusia. Bapak, saya ulangi, kita beruntung di Indonesia ini punya pembagian waktu siang dan malam itu yang hampir sama, ya, kurang lebih 12 jam. Sementara di negara lain kan tidak itu. Artinya kalau orang Indonesia mau hidup teratur itu sangat mudah gitu. Karena pengaturan waktunya demikian enak, demikian seimbang antara siang dan malam. Mun teh mah di Indonesia hidup teratur gitu, alah asa bodoh orang Indonesia teh gitu. Tidak memanfaatkan itu. Padahal orang lain ada yang malamnya sampai 18 jam, berarti siangnya hanya 6 jam. Atau yang sebaliknya, yang siangnya sampai 18 jam, berarti malamnya hanya 6 jam orang lain. Bahkan saya mendengar ada yang malam itu hanya kebagian 3 jam itu malam. Menikmati malamnya itu. Jadi siangnya berarti 21 jam. Molotot we 21 jam panon poe. Kumaha nu puasa. Dan sebaliknya gitu. Jadi hesek rek hidup teratur. Tapi bagi kita bangsa Indonesia khususnya, Asia pada umumnya, Asia yang lintasan khatulistiwa itu, aduh masya Allah itu, kita itu enak lah kalau hidup teratur itu. Dan pengaturan ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Ketika Rasul menyebutkan bahwa kalau dibagi 3 saja gitu kan, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kasab gitu kan, 8 jam untuk dipakai apa lagi? Harusnya dipakai ibadah kan, minimal gitu kan. Dan itu bisa di Indonesia itu. Tapi kenyataan kalau kita diperintahkan sholat 5 waktu saja, rata-rata sholat misalnya 10 menit lah, hanya 50 menit. Kalau 50 menit itu kan tidak sampai 1 jam. Padahal waktu disediakan 24 jam yang dalam demikian teratur. Saya terus terang kagum luar biasa ketika berpikir tentang pengaturan waktu sholat. Tepatnya itu waktu sholat, Masya Allah itu. Sudah sangat tepat. Jam sekian kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadap Allah. Jam sekian kita menghadap lagi. Selang sekian jam kita berangkat. Untuk apa begitu sering ya sampai 5 kali? Sudah disebut oleh Allah manusia itu zoluman jahula. Manusia itu banyak zolim, banyak bodohnya manusia itu. Maka dengan peringatan itu. Ya, maka aneh ketika sudah demikian difasilitasi oleh Allah dengan pengaturan waktu yang demikian indah, menurut saya luar biasa, tidak ada nilai. Dia masih menyia-nyiakan. Manusia hidup itu akan teratur. Bahkan sekarang dibalikkan. Kalau Allah menyebut di dalam ayat-ayat yang lain, wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan siang itu ma'asya, tempat mencari penghidupan. Wal laila libasa, dan malam dijadikan pakaian, yakni dengan diselimuti kegelapan untuk istirahat mereka. Wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur malam itu lelap. Sudah cukup teratur, mengikuti itu saja manusia sudah bahagia, sudah senang.
Tapi kan manusia tidak merasa puas dengan itu. Akhirnya siang dijadikan malam. Malam dipakai tempat kerja. Bahkan sekarang jadi rata-rata 3 shift kan ini. 3 shift. Berarti yang bagian shift harusnya istirahat. Silahkanlah pelajari kembali itu. Kalau hikmah-hikmah waktu itu sudah itu. Waktu malam itu termasuk cuaca atau itu sudah disesuaikan oleh Allah. Ini lamun tiburang seueur sare teh goreng teh kana awak teh gitulah. Yang itu deh lamun penting yang seharusnya istirahat tidur itu teh goreng nih kana awak teh gitu. Karena berpengaruh, sangat berpengaruh. Itu sudah sangat teratur. Kita isyaratnya cukup dari waktu sholat saja gitu. Masya Allah. Ya ini tinggal kita bersyukurnya. Maka berulang-ulang Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, termasuk di salah satu ayat dalam yang kita bahas ini, afala yashkurun. Kenapa manusia itu masih saja belum mau bersyukur? Duka berapa? Sabar kali tak Allah diingatkan, afala tashkurun, afala tatafakkarun, terus diingatkan. Itu manusia karena sering lalainya itu. Mudah-mudahan dengan kita sering menelaah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, disertai dengan pertolongan Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah, sehingga kita tidak terlalu menyalahi, tidak menyalahi. Sehingga karena kita tidak terlalu menyalahi, tepatlah akhirnya kita masuk kepada orang-orang yang mendapat ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu saja yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalau ada yang benar, yang baik, mudah-mudahan menjadi ilmu yang benar manfaat. Dan yang salah semoga Allah membukakan pintu ampunan seluas-luasnya untuk memaafkan kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.